Oke bro, salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Baru aja gua dapat kiriman dari JNE berupa gagang solder uap. Jadi gue pengen bikin sendiri, gua nggak beli. Jadi ini mau menguji batas sejauh mana nalar kita ya dalam menganalisa sebuah benda kerja. Jadi kalau menurut gue solder uap itu adalah sebuah mesin yang bekerja menggunakan elemen pemanas, lalu kemudian dia memiliki kompresor atau peniup udara yang ditiupkan ke dalam elemen, lalu elemen itu panasnya itu terbawa sehingga nyampe lah itu panasnya ke komponen yang bakal mau kita solder. Menurut analisa gue begitu. Dan untuk menurunkan dan menaikkan temperatur suhu solder uap itu, gue akan menggunakan dimmer light. Tapi dimmernya belum datang nih, sementara baru ininya aja. Terus ini kan kalau kayaknya ini ya, kalau menurut analisa gue belum pernah baca nih, dayanya strumnya ini wattnya berapa watt, mungkin antara sekitar 200 sampai 500 watt lah kira-kira begitu. Nah kalau kita driver, kita besarkan, kita kecilkan dengan menggunakan dimmer light yang biasa kita pakai untuk penerangan lampu yang bisa redup terang, yang kita puter saklar dimmer. Nah itu dia kayaknya kan kapasitasnya 600 watt, itu kayaknya mampu. Kalau dia maksimumnya 350 aja misalnya, maka dimmer light masih mampu untuk mengatasi ini. Lalu kemudian gue beli ininya, corong corongnya ini. Ini corongnya ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kecilan lagi. Nggak tahu ini untuk apa ini. Sebetulnya kalau teknisi lama ya, itu kayak teknisi TV, teknisi radio, tip, power, itu menggunakan solder biasa yang komponennya kayak gini. Ini komponen seperti ini tidak membutuhkan solder uap, kecuali dia menggunakan komponen SMD. Nah yang kayak gini. Nah sekarang gue mau mengupgrade orientasi kita dalam bermain elektronik. Dulu selama ini kita pakai solder yang ini doang bro, solder yang dari zaman ke zaman. Ini dari zaman dulu pakai ini nih, solder listrik 30 watt 40 watt ya. Lalu ketika kita mau bermain komponen SMD, IC chip, IC prosesor, nah ini kita nggak bisa nih, kita harus bawa ke tukang servis yang lain. Sebetulnya gue paham kan cara ganti itunya yang rusak ini, tapi kita gunakan jasa orang lain. Tapi sekarang gue mau mencoba mengupgrade pengetahuan dan skill untuk bisa menggunakan solder uap. Tapi solder uapnya pun kita akan rakit. Nanti kita ada 2 episode. Episode pertama adalah untuk mengenali dan mengumpulkan komponen-komponen apa aja yang bakal kita pakai. Salah satunya ini stang, corong, terus kemudian pompa. Nah pompanya nanti akan saya kasih tahu ya, saya unjukin pompanya seperti apa. Dan ini juga perkiraan, kalau misalnya dikatakan apakah itu bakal nanti berhasil atau tidak ya, sebetulnya mah nanti itu belum tahu ya. Ini kita coba aja dulu. Ini kan asumsi prediksi, sejauh mana kita punya prediksi bahwa apakah ini sesuai ekspektasi, bisa dipakai apa enggak gitu kan. Nah sementara kita kumpulin dulu, nanti kita rakit. Dari komponen yang kita butuhkan adalah ini elemen, terus ini adalah pompa uap, pompa angin, yang kalau menurut prediksi saya pompa ini akan
mampu untuk mensuplai kebutuhan karena ini kalau dilihat dari debit anginnya. Nah, dengerin nggak nih? Kedengeran nggak? Nah, ini kayaknya. Ini suaranya. Kayaknya sih ini mampu banget. Mampu untuk mensuplai kebutuhan. Nanti ini dimasukin ke sini. Dimasukin ke dalam selang ini. Atau selang ini langsung kita masukin ke sini. Nah, di sini keluar. Di sini keluar uapnya, bro. Nanti di sini kita mampetin di sini biar jangan sampai ada bocor. Maka di sini udah kedengeran suaranya nih. Kita coba dulu ya. Corongnya mana tadi corongnya? Kita pakein corong. Kalau kita pakein corong gimana ini kan gitu. Nah, ini yang keluar nih. Anginnya keluar dari sini. Kita kencengin dulu bautnya nih supaya ngepres, supaya nggak ngempos. Nah, sini keluar, bro. Nah, ini kita buat ininya jangan sampai bolong. Nanti kita klaim atau kita lem dulu atau kita belikan nepelnya yang sesuai nanti di sini. Nepel yang sesuai, yang pas. Sebetulnya kan kalau yang saya pernah lihat di YouTube itu orang-orang pakai di bagian ininya ada kayak terminal T, kayak jenis T gitu. T-nya nanti satu mengeluarkan kabel, satu ke arah sordelan, satu ke atas, satu lagi ke pompa. Jadi nanti pompanya itu nggak bocor. Jadi ini gitu. Jadi kalau kita lihat konstruksinya, dia itu begini. Yang udah ada di kepala gue tuh gini. Ini adalah selang. Katakan ini adalah solder uap. Ya, solder uap. Moncongnya, terus ini corongnya. Selang dan kabel masuk sini. Nah, yang selang masuk ke pompa udara. Pompa udara ini langsung ke strum, ke listrik AC 220. Ini alat yang ini nih. Nah, lalu kabelnya masuk ke sini, dimmer light. Sini ada putarannya nih, min plus. Jadi kalau kita mau suhunya mau turun, maka itu kita turunkan. Mau misalnya terlalu panas, maka itu kita turunkan di sini. Jangan sampai suhunya melebihi dari yang kita butuhkan. Kalau dia pengen panas, kita tinggal naikkan. Inilah alatnya nanti. Nah, ini dimmer light ini kalau nggak salah harganya cuma 25 ribuan ya. Di toko-toko, setiap toko listrik pasti ada. Jadi untuk mengatur suhu elemen yang ada di sini, elemennya ada di sini nih. Yang ini nih. Elemennya di dalam. Nah, ini kabel elemen. Kabel input untuk elemen. Nah, ini groundnya ini. Supaya kita nggak setrum. Panasnya, rendah tinggi rendahnya, maka itu diatur di sini. Nah, ini ada di dalam sebuah box. Nah, gitu aja. Nanti boxnya kita cari pakai box apa yang kira-kira mantap lah gitu kan.
Sementara di situ dulu. Oke, nanti kita sambil nunggu dimmer light, kita lanjutin lagi videonya. Oke.